Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Bertemu lagi dengan saya Guru Fikih. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa walaupun kita beberapa bulan terakhir ini kita daring, seperti biasa kita doa sama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Amin. Baik murid-murid, doa sudah selesai. Mungkin pada pertemuan kali ini kita jumpa lagi dalam apel fikih, di mana dari jenjang-jenjang sebelumnya fikih memang menjadi diampuh oleh saya. Baik murid-murid, sebelum kita menginjak ke materi, ada baiknya kita tahu bahwa seperti sebelum-sebelumnya ketika kita membahas masalah fikih, kita akan membicarakan masalah hukum atau aturan-aturan dalam Islam, seperti itu. Di kelas 5 ini kita juga akan membicarakan tentang hukum Islam, khususnya nanti kita bahas sama-sama. Biar sama-sama penasaran, mari kita lihat slide atau tampilan gambar pada video yang kalian saksikan berikut. Jadi di sini kalian disuruh amati. Jadi apakah kalian pernah melakukan kegiatan seperti gambar di atas? Pernahkah kalian melakukan yang seperti itu? Di mana di situ ada gambar-gambar. Apa itu? Orang lagi mengasihkan sesuatu. Jadi ada orang mengasihkan sesuatu, di situ suruh amati gambar apa itu. Nanti karena ini di terakhir, mungkin di pertengahan nanti kita akan tahu gambar apa sebenarnya itu. Lanjut, apa kalian pernah melakukan kegiatan seperti gambar di atas? Kalau pernah, berarti kalian termasuk orang yang baik, seperti itu. Mungkin slide selanjutnya kita lihat pertanyaannya lagi sebelum kepada materi selanjutnya, karena nanti di materi-materi selanjutnya itu kalian akan tahu apa yang akan kita bahas, seperti itu. Kapan biasanya seseorang melakukan kegiatan seperti di atas? Coba kalian ingat-ingat kapan kalian itu pernah melakukan hal tersebut. Mungkin pernah 1 minggu sekali, atau 1 bulan 1 kali mungkin, atau mungkin bahkan 1 tahun sekali, seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya, ceritakan gambar di atas dengan bahasamu sendiri. Nanti ini di akhir-akhir saya kasih tugasnya dari atas itu, dari tadi, dari apa kalian melakukan gambar di atas, kapan biasanya seseorang melakukan kegiatan seperti di atas. Nanti di belakang ini akan menjadi tugas kalian untuk memaparkan atau mungkin merangkum seperti itu. Baik,
kita ke slide selanjutnya, yaitu diskusikan apa kesimpulan dari gambar di atas. Jadi nanti kesimpulannya apa? Gambar yang di atas yang sudah kalian amati, yaitu yang di atas mungkin itu ini gambarnya. Nah, setelah ini kita akan bahas. Nah, ini sudah masuk kepada materi. Pengertian zakat fitrah. Nah, yang tadi itu gambarnya bisa ditarik kesimpulan bahwa gambar yang tadi itu adalah orang yang mengasihkan zakat. Khususnya adalah zakat fitrah. Apa zakat fitrah itu? Nah, kita bahas sama-sama. Secara bahasa, zakat fitrah itu kan terdiri dari dua. Kata-katanya itu kan terdiri dari dua. Jadi, zakat ini, zakat dan fitrah. Dua ini kan, zakat dan fitrah. Apa zakat? Nah, perhatikan, zakat itu yang pasti asalnya adalah asal bahasa atau asal katanya adalah dari bahasa Arab. Jadi zakat itu kalau diterjemahkan maka artinya itu ada dua. Secara bahasa itu ada dua, yaitu membersihkan atau mensucikan. Jadi orang yang zakat itu nanti jiwanya akan bersih dan akan suci. Terus kata yang kedua itu adalah fitrah. Nah, fitrah apa itu fitrah? Fitrah secara bahasa itu berarti adalah kejadian atau fisik atau badan. Jadi fitrah, pernah dengar kata-kata fitrah? Sudah fitrahnya manusia. Mungkin kalian pernah mendengar seperti itu. Nah, berarti fitrah itu kalau di bahasa Arab, kalau diterjemahkan menjadi kejadian atau fisik atau badan. Bisa ditarik kesimpulan, jadi zakat fitrah yang tadinya itu terdiri dari dua kata, secara bahasa adalah mempunyai arti membersihkan fitrah atau badan. Dalam artian di sini badan itu bukan hanya secara fisik, jadi secara mungkin kerohanian atau jiwa. Jadi manusia itu kan terdiri dari dua, ya kan? Yang tampak yang seperti kalian, yang seperti Pak Guru ini, yang bisa dilihat itu namanya badan jasadnya, seperti itu. Jadi yang tidak tampak itu ada namanya jiwa. Jiwa itu yang menempel pada badan itu yang harus dibersihkan. Salah satunya adalah menunaikan zakat, seperti itu. Terus sudah paham ya pengertian tentang zakat fitrah secara bahasa? Intinya adalah membersihkan badan, seperti itu. Terus nanti ada pengertian lagi secara istilah. Nah ini kita saksikan. Secara istilah, dalam syariat Islam adalah memberikan harta yang merupakan makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Nah, mungkin
Mungkin kalian pernah mendengar bahwa eh, zakat fitrah adalah merupakan kewajiban, dan mungkin kalian juga pernah mendengar untuk siapa zakat fitrah dan siapa saja eh, golongan-golongan yang berhak menerimanya, seperti itu. Jadi saya ulangi lagi bahwa menurut istilah syariat Islam adalah memberikan harta yang berupa berupa makanan pokok. Jadi contohnya kalau di daerah kita apa makanan pokoknya? Contohnya seperti beras, ya kan? Seperti beras diserahkan kepada yang berhak. Jadi nanti pembahasannya ini ada di pertemuan selanjutnya. Ada beberapa orang yang memang berhak menerima eh, zakat, seperti itu, karena tidak semuanya orang itu berhak menerima zakat. Cuma ada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Nanti kita bahas. Sekarang kita yang penting tahu apa zakat fitrah secara istilah, seperti itu. Mungkin eh, berupa makanan pokok diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerimanya. Artinya di sini golongan, nanti kalian itu waktu zakat mungkin diserahkan pada lembaga, ada lembaganya namanya, mungkin kalau di Indonesia itu ada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, mungkin kalau tidak berkelir seperti itu, atau yang langsung, ya, tanpa amil zakat, tidak usah langsung ke Basnas atau lembaga, kita salurkan kepada orang yang berhak. Contohnya seperti orang fakir atau orang miskin, seperti itu. Itu ada dua masih, ya. Jadi nanti kita bahas eh, zakat itu yang berhak cuma bukan hanya dua orang. Jadi ada beberapa orang yang berhak menerima zakat, seperti itu. Kita ke slide selanjutnya. Nah, setelah kita tahu apa itu pengertian zakat secara bahasa, apa zakat secara istilah, eh, dalam Islam kita mengambil dasar itu tidak sembarangan, eh, karena dalam Islam sudah jelas bahwa zakat juga termasuk dari rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa? Ketiga. Nah, ingat kan yang ketiga, seperti itu. Dasarnya apa? Al-Quran, yang jelas Al-Quran. Karena kita orang Islam pasti mengambil sumber hukumnya itu, kalau tidak dari Al-Quran adalah, nah ini Al-Hadis. Dalam Quran zakat itu ada di salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 277, ya. Silakan nanti kalau memang mau melihat dasarnya tentang zakat fitrah itu ada di Al-Qur'an Al-Baqarah 277. Di mana firmannya itu yang berbunyi innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Seperti itu, artinya sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Nah, di sini sudah ada, ya, kalau sholat itu digandingkan dengan zakat, bahwa zakat berarti juga wajib, seperti itu. Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, seperti itu. Jadi dasar yang utama dan yang pertama adalah Al-Quran, seperti itu. Terus sekarang dasar yang kedua.
Nah, dalam dasar yang kedua, kita tahu bahwa dasar kedua dalam Islam yaitu adalah hadis. Jadi hadis Nabi. Setelah Al-Quran ada yang namanya hadis. Jadi pengambilan dasar hukum zakat selain dari Al-Quran juga mengambil dari hadis sebagaimana riwayat dalam riwayat Imam Muslim dalam kitabnya Imam Muslim yaitu 1635 mungkin ya. Ini hadis ke 1635. Mungkin kalau ingin praktik kalian sekarang sudah di zamannya sudah digital, silahkan kalau memang mau melihat langsung mau praktik silahkan dibuka itu Sahih Muslim namanya kitabnya itu nomor hadis 1635 bahwa hadisnya itu dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya laki-laki atau perempuan sebanyak satu sok. Atau dalam kurung itu 3,1 liter kurma atau gandum. Nah, di sini kok kurma. Kenapa? Karena kurma itu di Arab adalah makanan pokok. Kalau di daerah kita, di negara kita, negara Indonesia apa makanan pokoknya? Misalkan di Jawa. Nah, di sini kan ini kan hidup di Jawa. Kita di Bondowoso, ini hidupnya di mana? Di Jawa. Jadi makanan pokoknya itu adalah beras. Jadi 3,1 liter. Nanti itu satu sok itu kan 3,1 liter. Kok liter, Pak? Biasanya kalau satu sok itu menurut ulama ada yang mengatakan adalah 2,5. Jadi 2,5 kilogram beras itu sudah masuk satu sok seperti itu. Atau kalau memang was-was, ada yang lebih hati-hati, itu bahkan ada yang menetapkan satu sok itu sama dengan 3 kilogram. Ya. Jadi kalau kalian hati-hati, itu ada yang menetapkan 3 kilogram itu baru masuk satu sok seperti itu. Atau gandum. Nah, gandum juga mungkin di Arab itu adalah makanan pokok. Jadi tidak semuanya harus pakai gandum. Tidak ya. Kalau makanan pokoknya itu kurma ya kurma. Kalau makanan pokoknya beras ya beras. Seperti itu. Mungkin kalau kalian itu hidup di daerah mungkin di Papua mungkin ya. Atau di daerah mana itu yang makanan pokoknya itu sagu mungkin. Mungkin pakai sagu karena memang dalam hadis tersebut itu kan wajibnya zakat fitrah itu adalah makanan pokok seperti itu. Bagaimana kalau pakai uang, Pak? Nah, di situ dibahas lagi. Para ulama itu beda pendapat ya tentang masalah bolehnya orang itu zakat dengan uang seperti itu. Mungkin kita bahas lain kali. Kita fokus pada yang penting kita tahu dulu apa pengertian zakat, secara bahasa apa, secara istilah apa, dan dasarnya dari mana. Nah, ini itu yang penting. Kalau masalah mau zakat pakai apa nanti, yang penting yang di sini adalah makanan pokok. Nah, setelah itu ada orang yang zakat pakai uang. Nah, itu nanti kita bahas pertemuan selanjutnya mungkin karena di situ ada perbedaan. Jadi ada yang mengatakan bahwa pakai uang juga boleh seperti itu, ada yang tidak seperti itu. Terus mungkin itu ya yang bisa kita yang bisa kita pelajari hari ini.
tentang zakat. Nah, bisa ditarik kesimpulan bahwa dari apa yang kita bahas mulai tadi, bahwa zakat fitrah itu secara bahasa adalah eh, apa tadi? Zakat itu membersihkan atau mensucikan. Jadi terdiri dari dua kata itu, membersihkan atau mensucikan. Intinya adalah zakat adalah membersihkan badan seperti itu. Dasarnya dari mana? Dasarnya sudah saya jelaskan tadi dari Al-Qur'an dan Al-Hadis seperti itu. Jadi kita kembali kepada yang tadi, yang awal, pembahasannya. Apakah kalian pernah melakukan kegiatan seperti gambar di atas? Nah, ini kan kalian sudah mulai mengerti apa, dari tadi kan penasaran apa yang mau dibahas. Nah, sekarang sudah tahu bahwa yang kita bahas adalah tentang zakat. Tapi kalian kalau mau mencari tentang zakat mungkin nanti bisa ditelusuri mungkin lewat internet atau buku-buku yang membahas tentang zakat seperti itu. Tugas yang kedua, kapan biasanya seseorang melakukan kegiatan seperti di atas? Kapan? Ayo. Nah, biasanya ya, nanti dicarilah bahwa zakat fitrah itu ini sebagai tugas ya. Sebagai tugas, silahkan dicatat di bukunya. Ini kan apa kalian di atas. Terus kapan biasanya orang itu berzakat fitrah? Silakan dicari. Karena sekarang itu kan mencari data itu tidak sulit. Silakan kalian searching atau browsing di Google atau mungkin nonton YouTube. Tidak kekurangan materi tentang zakat seperti itu. Ceritakan gambar di atas. Nah, ini sudah ada perlu ya. Karena mungkin kalian kalau mau cerita memang tidak apa-apa juga, kita kasih tugas tentang ceritakan gambar di atas, ceritakan dengan bahasamu sendiri. Jadi ada dua ya, mungkin tugasnya itu ada dua. Kalau ini diskusikan kesimpulannya gambar tiga ya, berarti ya. Pertama adalah kapan orang berzakat fitrah. Yang kedua, menceritakan dengan bahasanya sendiri, gambar yang ini diceritakan. Terus yang ketiga, diskusikan apa kesimpulannya. Nah, itu dicari ya. Nanti bisa lewat YouTube atau lewat Google, itu banyak sudah materi-materi tentang zakat. Mungkin itu dari tadi kita sudah belajar tentang zakat. Jadi tinggal kalian menyelesaikan tugasnya itu ada tiga. Nah, ini ditulis di bukunya seperti itu. Jadi kesimpulannya bisa disimpulkan terakhir-terakhir ini sebelum kita tutup pertemuan kali ini, sebelum kita tutup bahwa zakat itu mempunyai dua pengertian, yaitu secara bahasa dan secara istilah seperti itu. Secara bahasa membersihkan badan, secara istilah adalah memberikan bahan makanan pokok kepada golongan-golongan tertentu seperti itu. Jadi yang ketiga bisa disimpulkan bahwa dasar hukum dari zakat itu adalah dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Sebelum kita tutup, biasanya kita membaca doa karena tadi dibuka doa. Nutupnya kan harus dengan doa. Mari kita doa sama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Amin. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.